Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, AMJ pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang mengenai puasa di Nusantara. Salah satunya versi Nusantara yaitu puasa atau adat istiadat puasa di Aceh dan versus Jakarta. Ya, untuk itu perkenalkan tamu kita yaitu Kang Kasim, yang dimana beliau adalah berasal dari Aceh. Yuk kita kulik bagaimana puasa gitu ya. Puasa di sana tuh kebudayaannya gimana sih? Kan? Yang kita ketahui kan bahwasanya kota Aceh itu kan sangat luar biasa sekali ya Islaminya ya, kayak gitu ya. Dan nanti perbedaannya situasi di Aceh dan di Jakarta ya. Baik, langsung saja Kang Kasim ya. Mengingat kita kan bulan puasa itu udah masuk ke 10 yang pertama ya, cepat sekali ya, yang bahwasanya kita memang berusaha untuk berupaya untuk meningkatkannya. Kita jangan kendor gitu ya. Nah, karena Bang Kasim ini orang Aceh gitu kan, tolong dong atau tips-tipsnya atau apa sih yang menarik dalam berburu takjil atau dalam konteksnya itu kegiatan Ramadan di sana itu seperti apa? Silakan. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Yid sudah meluangkan waktu untuk anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ya, Ramadan itu kan setiap bulan memang 30 hari ya idealnya. Ya nanti mungkin di awal Ramadan 10 awal punanya dan berbagi tiga kan nanti ya. Ya mungkin untuk 10 20 ke depan itu mungkin ya pertama pada kepada yang senantiasa kita tunggu, senantiasa kita coba mungkin kita dengan menjaga ibadat dan kita dipertemukan oleh Allah dengan malam yang sangat mulia. Amin. Berkaitan dengan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh di Ramadan, ya kalau untuk takjil Ustaz dan makanan ya, itu memang mungkin nggak hanya di Aceh ya, mungkin di semua daerah mungkin sama ada sedikit masing-masing. Nah, di Aceh itu ada Bohroru. Bohroru itu apa tuh? Oh namanya ya, namanya kita dicari ya Bohroru. Ya, nanti dicari aja Bohroru. Ada Bausin, Masya Allah. Ada Pron, ada kue bawang. Nah ada di Jakarta. Ada Timpan. Oke. Timpan, dugong, asobaya, enak ya. Enak itu ciri apa? Ciri khas sana. Ya makanan khas lah. Ada pisang sale nanti. Untuk lauknya biasanya yang saya lihat nggak ada di Jawa itu kuah plia. Iya. Tinggal di sana ya. Kuah plia itu saya juga kurang tahu kalau bahasa Indonesia bahannya. Kenapa yang difermentasi udah ditaruh beberapa mana gitu. Dia ada campuran sayur yang lain, ada kayak apa yang itu besar yang nangka tua dipotong-potong. Nah, di itu nanti dicampur dengan beberapa ya. Enggak
tahu ya. Nah, itu yang ciri khas kuah peri. Dan biasanya kalau untuk kuah kambing lah, kuah kambing itu memang beda apa resep kuah kambing Aceh dengan di luar Aceh itu beda. Beda, bukan rendang, bukan beda ya. Ada yang rendang, ada yang sup, ada yang kuah kambing biasa, nanti ditambah nangka tadi, nangka dua. Soalnya itu buat Idul Fitri kayaknya ya, apa buat kita namanya biasa aja gitu, makan biasa gitu. Bisa di Ramadan, tapi kita seringnya ini namanya kita mahmugang. Apa itu mahmugang? Jadi sehari sebelum Ramadan kita mahmugang. Oh gitu, munggahan kali ya? Iya, persiapan. Oh persiapan untuk memeriahkan Ramadan. Jadi 30 Syaban kita udah mahmugang, di daging, di rendang, di segala macam. Nanti besoknya baru Ramadan. Nanti sebelum Idul Fitri mahmugang sendiri. Jadi ada dua mahmugang. Mahmugang di 30 Syaban dan mahmugang di 29 Ramadan. Di awal sama akhir. Itu untuk diantara ya kalau dari sisi makanan ya. Kalau dari keterkaitan dengan ibadah, kita itu kalau udah Ramadan dulu mungkin sampai sekarang masih ya, anak-anak muda itu di masjid, di musola bergadang. Untuk apa ya? Tadarus. Oh tadarus. Jadi habis tarawih nggak pulang, kita tadarus. Nah di sana ada nanti masyarakat antar kue nanti. Mereka bergiliran ibu-ibu. Mereka buat jadwal hari ini ibu ini, besok ibu B, ibu C dan seterusnya. Iya. Udah guyup ya bahasanya. Iya. Maksudnya bersamanya sangat luar biasa sekali ya menyambut Ramadan. Itu yang saya rasakan itu sangat kental apa namanya tadarus itu. Ibadah itu sebelum ada ini, belum anak muda memakai ya, itu masa SMA saya 2015-16. Tapi kalau sekarang mungkin masih ya, cuman tadi karena pengaruh ada juga yang sudah terbagi kalau sekarang. Ada yang di warung-warung kopi. Sebenarnya ini aib, cuman ya tadi kan udah pembelajaran aja. Ya pembelajaran kita. Mungkin nggak semua kayak gitu ya. Nggak semua ya. Tapi alhamdulillah kalau tradisi tadarus itu masih ada. Dari itu sampai sahur itu kan sampai sahur ya. SPR-nya itu masya Allah SPR ya sampai buka sahur juga sampai tahajud mungkin ya. Iya. Kan biasanya kan kalau di kampung-kampung kan atau di kota kan ada yang namanya sahur gitu kan yang di masjid gitu ya. Apa sama itu? Di Jakarta kan begitu tuh biasa. Sama juga kan kemarin sempat viral di Aceh yang nyanyi kan. Oh betul nyanyi. Apa itu? Bapak, bagaimana? Bapak, Ibu Bapak, hai kajian kuda, merdeka sahur. Masalah ya. Nah, itu kan diantara seni apa? Membangunkan sahur. Iya, semangat beribadah dan menghidupkan bulan. Masya Allah ya, kreatif ya. Bukan hanya dari kulinernya, masyarakat sana juga kebersamaannya untuk menyambut bulan Ramadan dan siarnya. Terus berbagi makanan untuk berbuka, untuk yang tadarus ya. Sampai yang mungkin yang membangunkan sahur kan pasti remaja-remaja sana kan. Iya. Jadi sama nggak kira-kira ketika antum ke daerah mana, ke Bekasi atau ke Jakarta dengan di luar Aceh ya? Mungkin untuk tadarusnya beda lah. Di sini kan jarang ya. Jarang atau memang bukan jarang? Nggak lihat. Bukan jarang. Kurang mainnya kali. Bukan jarang. Di sini mie-nya kecil. Oh gitu. Soal mie. Walaupun ada tadarus kan di masjid mie-nya kecil. Kalau beda di sana, ya biasa. Iya kayak azan gitu. Kayak kan maghrib di masjid di sini di Jawa ini kan ada tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Jadi kita tadarus itu dari malam sampai pagi. Suara ini mie-nya gede. Itu mungkin yang beda di pemerasan suara tadi ya. Walaupun kemudian ada ulama kita yang larang juga. Kenapa berlarang? Dilarang karena ya tadi mengganggu
kenyamanan. Ya, kenyamanan dan ada mungkin beberapa orang yang masih belum fasih baca Quran, terus baca di mikrofon yang terdengar sekampung, sekecamatan. Nah, mungkin ada potensi. Lama-lama saya husnuzon mereka nggak ngomong asal ya, pasti ada referensi dari hukumnya ya. Walaupun kemudian yang saya lihat kemarin beberapa masyarakat warga juga mengoreksi ataupun ya melawan lah. Tapi itu kan pertama menyampaikan hukum yang mungkin. Iya sih, kalau terkait dengan itu kan memang itu kan bagian dari hulu ya, yang kan memang syiar yang namanya muslim atau Islam itu kan memang harus. Tetapi untuk sholat atau tawa itu memang harus dikondisikan. Iya, itu orang yang benar-benar tilawahnya takdir. Itu mungkin dari itu ya. Ya memang seperti itu ya di zaman sekarang ya, yang baik-baik ya begitu, yang jahat ya itu kembali ke kita masing-masing gitu. Baik, itu kan tadi dari Aceh ya, seperti itu ya, masya Allah luar biasa ya. Jadi jangan kaget kalau di Jawa kayak gini ya. Nah, sebenarnya ya dari Aceh ke Jawa itu sama itu apa syiar itu sebenarnya sama. Di sini masih guyup, di sini masih ada yang namanya jadwal ini nanti ibu ini tajil ini gitu kan, ada yang suka membagi tajil kayak gitu kan, suka tadarus gitu. Memang kalau di sini itu lebih seolah-olah itu terdengar di beberapa masjid aja yang ada suaranya gitu kan. Ya jadi memang kalau dari segi siarnya itu di Jakarta atau di sekitarnya itu alhamdulillah masih kayak gitu ya, masih peduli gitu akan adanya Ramadan gitu, masih ada yang puasa, yang taraweh kayak gitu kan. Walaupun nanti yang kita ketahui ya di rakaat yang atau puasa yang ke-20-an itu pasti maju lebih semangat ya. Iya, maksudnya majunya loh, sapnya maju dikit maksudnya gitu ya. Kenapa? Karena kan mereka pada pulang kampung, mudik ya, yang orang-orang yang tinggal di Jakarta pindah ke kampung itu aja. Mungkin mereka nanti lanjutkan di kampung masing-masing kayak gitu. Kita mah berpikir positif aja ya, karena yang mengenai ibadah kan hanya dia yang oleh yang tahu. Tapi kita sebagai umat muslim itu hanya mendakwakan dengan baik-baik, karena sesama muslim harus baik. Jadi kalau terkait dengan kulinernya di Jakarta itu memang identiknya tuh dengan tape uli ya, tape dengan uli ketan sama tape ketan gitu kan. Bisa juga digoreng, bisa juga pakai digoreng pakai gula putih. Dan bisa juga kita buat aduk-adukan yang dari Mantimu dari itu tuh pakai sambal mantap itu udah enak, pakai kencur itu udah enak kayak gitu loh. Kalau lagi malam itu sama pastinya sayur asam, ada ikan asin juga gitu. Kalau terkait makanan sih Jakarta juga nggak kalah sama Aceh ya. Mantap banget gitu ya. Memang Indonesia ini memang dunianya kuliner ya, sebenarnya masalah ya. Nah, untuk tadi terkait dengan takjil juga alhamdulillah di sini masih, kalau subuhan masih gitu, jadinya si ada tuh masih gitu kan. Tapi hampir sama gitu. Tapi mungkin anak tuh nggak pernah mendengar kalau di Aceh itu ada yang namanya tawuran atau gimana, kan belum pernah dengar ya. Tapi kalau misalkan daerah-daerahnya itu kayak tawuran itu perang sarung gitu kan, itu sering terjadi kayak gitu. Itu sangat disayangkan gitu. Walaupun orang-orang tersebut itu dia itu mau lakukan itu tuh bukan di kampung kita, nah itu dari anak mana ke kita. Betul, lingkupnya kan masih lingkup Jawa Barat kan gitu ya. Nah jadi itu mungkin hanya dikomunikasikan aja kayak gitu, bahwasanya ayo di dalam bulan Ramadan ini gunakanlah dengan baik-baiknya gitu. Tapi lagi-lagi kalau kayak gitu kan susah ya. Itu harus benar-benar dari perbuatan kita, dari kita mencontohkan kayak gitu kan.
Anak yakin bahwasanya orang tuanya gurunya tuh pasti ngasih tahu kalau bulan Ramadan itu yang melakukan hal yang baik kayak gitu. Ya, itulah Jadi lingkungan. lebih lingkungan gitu. Sebenarnya orang-orang Jakarta itu enggak separah kayak gitu kan. Alhamdulillah kalau misalkan untuk Ramadan masih ada syiarnya kayak gitu. Nah, yang paling terpenting adalah bagaimana kita walaupun kita membahas masalah di Aceh, masalah di Jakarta atau gimana, ini bukan berarti kita membanding-bandingkan, bukannya. Ini bahwasanya kita itu sebagai umat muslim itu harusnya bersatu ya kan, di mana berbagai, mau di Riau, mau di Papua, mau di Maluku dan lain sebagainya, itu kita memang harus satu ya. Di Malaysia, dimanapun lah seluruh umat muslim itu memang harus bersatu. Yaitu apa? Ramadannya sama kayak gitu. Iya benar. Ya kan? Makanya puasa semua. Puasa semua itu yang kita harus pikirkan gitu, bersama bahwasanya memang di sinilah bulan-bulan yang baik itu kita kan belum tentu nanti di bulan-bulan berikutnya itu kita ketemu. Maksudnya di bulan Ramadan berikutnya kita nggak tahu kan kita ketemu atau enggak kayak gitu kan. Nah, jadi ada nggak sih tips untuk bagaimana untuk mempererat di Ramadan ini nih, khususnya para remaja gitu kan, khususnya agar tidak melakukan hal-hal yang gimana gitu kan, jangan ini terus kayak gitu kan, ya seharusnya aja dan lain sebagainya. Ada nggak sih? Dua aja deh. Dua aja, tapi yang intinya. Itu saya pernah dengar dari guru saya. Masya Allah ya. Sebenarnya orang yang mungkin kalau kita mendadak soleh, mendadak taat ibadah di Ramadan, itu sebenarnya bukan di Ramadan yang mudah. Dia mudah itu suka-suka sebelum Jadi persiapannya memang mudah dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, dari mulai awal tahun itu. Suka-suka sebelumnya itu kan ada beberapa bulan sebelumnya udah persiapan pada. Jadi sehingga ketika sampai ke Ramadan nggak kaget ya. Tapi kalau memang hanya di Ramadan kita paksakan, memang bagus ya, pahalanya merupakan. Cuman kalau hanya di Ramadan kita paksakan ibadah pun, setelah Ramadan kita tinggalkan sama sekali, tidak lagi pegang Quran dan lain sebagainya, tidak lagi ibadah. Ya. Sayang kan? Padahal bulan yang Allah kasih 12 bulan. Bukan Ramadan doang kan? Ya makanya saya pernah dengar dari guru saya. Ya tadi dulu kan persiapan Ramadan sebenarnya bukan ketika Ramadan, sudah lama sebelum itu. Maka kan dalam ayat doa kita berkailah kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kita di bulan Ramadan. Artinya memang dari bulan Rajab Sya'ban udah ada persiapan menuju ke perlombaan dalam ibadah di bulan Ramadan. Sehingga nanti yang diinginkan, diharapkan bagi kita semua manusia setelah Ramadan, kita juga senantiasa berkelanjutan aktivitas yang sudah berlangsung tadi hingga ke bulan selanjutnya. Nah, jadi kan ya nanti sehingga kita terus menerus seperti bulan Ramadan. Ya. Insyaallah kan. Makanya memang ya tadi yang kita dengarkan kalau mendadak soleh, mendadak taat, mendadak itu memang agak sulit. Makanya tadi kita, karena kan nafsu ini ada beberapa masalah yang lupa kan? Nafsu itu diajak kita untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah. Sedangkan surga itu nafsu ini dia marah. Sedangkan jalan menuju surga itu nafsu ini dia berat. Tapi jalan menuju ke neraka itu nafsu ini dia terobsesi. Iya, Masya Allah. Aduh, berat banget ya. Berat, makanya tadi jadi memang latihannya jauh sebenarnya dari bulan-bulan sebelumnya ya, dari puasa Senin Kamisnya, sedekahnya, tilawahnya gitu kan. Iya sih. Bahkan kan sampai kita belajar fikih dan lain-lain ya. Di Ramadan kan ada yang batal puasa, ada yang batal pahala puasa. Di antara batal pahala puasa ya bertiba
berbohong, namimah, berdomba dan lain sebagainya. Puasa tidak berjaga, tapi pahalanya nggak ada. Karena akhlak tadi ya. Jadi Ramadan itu menghiasi kita dengan akhlak. Artinya setelah Ramadan bukan hanya Ramadan, tapi setelah Ramadan juga berkelanjutan akhlak. Masya Allah ya. Jadi itulah paparan ya, bahwasanya memang menggunakanlah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai kita berpuasa hanya dapat haus dan lapar aja, itu sayang banget gitu. Dan jangan sampai kita ketika bulan Ramadan itu hilang juga kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak ada perubahan salah. Framing yang salah. Mindset yang salah. Jadi untuk itu kepada sobat AMJ semuanya, yuk kita mempererat di bulan Ramadan ini selagi umur kita dikasih Allah SWT bertemu, dan kita kan nggak tahu ya bahwasanya nanti di bulan Ramadan berikutnya apakah kita masih berjumpa atau tidak. Masya Allah ya. Terima kasih kepada Kapal Sim ya, semoga apa-apa yang dipaparkannya dan dalam ceritanya yang diajar seperti ini yang sangat luar biasa sekali ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, mari kita tutup ya Sobat AMJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.